Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Gemis Dwi Gunawan, peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 11, akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara meliputi pendidikan dan pengajaran. Pendidikan hanya tuntunan dalam hidup, jenis budi pekerti, kodrat keadaan, dan kodrat zaman. Ajas-ajas pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau faedah untuk mencapai kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Pendidikan hanya tuntunan dalam hidup. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik hanya dapat menuntut tumbuh dan hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tubuhnya itu. Perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan, seorang petani menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. 3. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti itu diantaranya sifat, rasa, karsa, dan pekerti. 4. Kodrat keadaan dan zaman. Kodrat keadaan atau kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Artinya bahwa setiap anak sudah membuat sifat atau karakternya masing-masing. Guru dapat menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau menemukan sifat-sifat jeleknya. 2. Kodrat zaman. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Ajas-ajas pendidikan yang menuntun. 1. Menurut Ki Hajar Dewantara, Imaso Sungtolodo, yang artinya guru di depan memberikan teladan. 2. Emadia Mangun Karso, yang artinya guru di tengah membangun semangat. Terakhir, guru Handayani, guru di belakang memberikan dorongan. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kepercayaan saya sebelum mempelajari modul 1.1, dalam pembelajaran di kelas, guru hanya memberikan materi saja. 2. Saya beranggapan bahwa ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Penilaian hanya dilihat dari aspek kognitif saja. Jika murid telah mencapai KKM, maka murid dianggap berhasil. Selain itu, saya menganggap murid hanya objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Perubahan setelah mempelajari modul 1.1. Saya sebagai guru seharusnya dalam proses pembelajaran bukan sekedar memberikan materi saja, melainkan memberikan secara komprehensif atau menyeluruh. Yang artinya dalam proses pembelajaran saya harus memperhatikan karakteristik murid, materi, pembelajaran yang bermakna, dan mengajarkan materi yang dapat menguatkan budi pekerti murid. Selain itu, dalam proses pembelajaran saya harus memahami kekuatan kodrat murid yang ada di kelas. Apa yang dapat segera Anda terapkan yang lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pemikiran yang akan diterapkan diantaranya: 1. Merancang pembelajaran yang dapat menumbuhkan budi pekerti murid dengan melibatkan mereka. 2. Dalam merancang pembelajaran, materi dan media pembelajaran harus memperhatikan karakteristik murid. 3. Materi yang diajarkan harus berkaitan dengan lingkungan sekitar murid berada atau kontekstual. Selanjutnya, penggunaan media pembelajaran dirancang dapat membuat pembelajaran efektif dan menyenangkan murid. Penilaian saya harus merancang penilaian komprehensif yang dapat mengukur kemampuan murid dengan adil. Terakhir, pembelajaran tersebut dapat memfasilitasi murid dengan berbagai karakteristiknya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.